Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agroklimatologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Davian Febriansyah. NIM saya 02112424206. Prodi saya Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya mengambil judul penerapan CSA pada tanaman labu madu. Nah, apa sih CSA itu? CSA dalam pertanian adalah singkatan dari Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim. CSA merupakan pendekatan untuk membantu petani merespons perubahan iklim dengan peningkatan ketahanan dan produktivitas lahan. CSA juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. CSA memiliki beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan ekosistem, mengurangi dampak lingkungan, menurunkan risiko kerugian pertanian, menguatkan ekonomi lokal. Nah, bisa disebut juga CSA adalah pertanian cerdas iklim. Nah, berikut beberapa kemungkinan CSA. Di sini juga memiliki manfaat, yaitu pertama meningkatkan ketahanan pangan, kedua meningkatkan ketahanan ekosistem, ketiga mengurangi dampak lingkungan, keempat menurunkan risiko kerugian pertanian, dan menguatkan ekonomi lokal. Mana jenis-jenis paragraf kamu ya? Inilah. Sarua modalnya Indonesia. Saya bicara yang serangannya ini. Nah, CSA bukanlah solusi untuk perubahan iklim, tetapi solusi untuk masalah sekunder dan tersier yang disebabkan oleh perubahan iklim. CSA berbeda dengan CSA yang merupakan singkatan dari Community Supported Agriculture atau pertanian yang didukung masyarakat. CSA jenis ini merupakan salah satu jenis pemasaran langsung yang melibatkan komunitas individu untuk mendukung operasi pertanian. CSA atau community atau dalam bahasa Indonesia juga disebut pertanian yang didukung komunitas. Nah, cara kerja CSA, pertama keanggotaan atau langganan. Konsumen atau anggota membayar biaya di muka untuk mendukung petani sebelum musim tanam dimulai. Ini membantu petani mendapatkan modal kerja untuk benih, alat, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, hasil panen yang dibagi. Anggota menerima bagian hasil panen secara berkala, atau biasanya mingguan atau bulanan, yang biasa berupa sayuran, buah-buahan, telur, susu, atau produk lokal lainnya. Yang ketiga, berbagi risiko. Karena pertanian bergantung pada cuaca dan kondisi alam, risiko panen yang buruk juga dibagi antara petani dan anggota. Keuntungan CSA untuk petani, pendapatan lebih stabil, dukungan langsung dari komunitas lokal, hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Untuk konsumen, mendapatkan produk segar, sehat, dan lokal, membantu mendukung pertanian berkelanjutan, berkesempatan untuk belajar lebih banyak tentang proses pertanian. Contoh di Indonesia. Konsep CSA mulai populer melalui program seperti kebun organik lokal, komunitas urban farming, atau koperasi petani yang menjual produk
langsung ke konsumen tanpa perantara. Oke. Tujuan penggunaan CSA. Tujuan utama pertanian cerdas iklim atau CSA adalah meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. CSA merupakan pendekatan untuk membantu petani merespons perubahan iklim dengan menggunakan praktik dan teknologi pertanian yang berkelanjutan. CSA bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta mengurangi dampak buruk perubahan iklim terhadap pertanian. Mana nasi tahu pecah teh bedanya? Nah, bisa disebut juga tujuan utama dari CSA. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi dapat menghasilkan lebih banyak hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, terutama di tengah populasi dunia yang bertambah. Nah, yang kedua, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, yaitu dapat diartikan petani beradaptasi dengan perubahan pola cuaca seperti banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim. Nah, dan untuk yang ketiga, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dapat diartikan meminimalkan dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, seperti emisi karbon dari penggunaan pupuk kimia atau pengolahan lahan yang intensif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, memanfaatkan air, tanah, dan energi secara efisien untuk menjaga ekosistem dan mendukung generasi mendatang. Nah, untuk prinsip CSA, satu, efisiensi penggunaan lahan. Jadi, ketika menggunakan CSA dapat menjadi efisien, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan. Yang kedua, pengelolaan risiko iklim. Menggunakan varietas tanaman tahan cuaca ekstrim, sistem irigasi modern, dan praktik pertanian konversi. Yang ketiga, inovasi teknologi, yaitu mengadopsi teknologi canggih seperti precision farming, aplikasi berbasis data, dan drone untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ekosistem pertanian yang sehat, melestarikan biodiversitas dan menjaga kesuburan tanah. Implementasi CSA di Indonesia. CSA sangat relevan di Indonesia, mengingat negara ini rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Contoh implementasi CSA di Indonesia meliputi 1. Agroforestry, atau menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon untuk menahan erosi dan menyerap karbon. Yang kedua, sistem irigasi hemat air, yaitu menggunakan teknologi drip irrigation untuk efisiensi penggunaan air. Yang ketiga, padi tahan kekeringan, penelitian dan penggunaan varietas padi yang lebih adaptif terhadap cuaca kering. Nah, ada juga aspek CSA, misalnya teknologi yang digunakan seperti drone atau aplikasi berbasis data. Yang kedua, praktik khusus atau contohnya irigasi hemat air dan agroforestry.
Kebijakan pemerintah yang mendukung CSA, potensi penerapan di Indonesia. Nah, baik. Beberapa cara yang dilakukan CSA untuk mencapai tujuannya, diantaranya menggunakan teknik pertanian presisi, seperti pengujian tanah dan pemberian pupuk yang tepat sasaran, melakukan pertanian konservasi, seperti pengolahan tanah minimum dan penanaman penutup tanah, melibatkan kelompok terpinggirkan dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun CSA bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan mengurangi emisi, seringkali tidak mungkin untuk mencapai ketiganya secara bersamaan. Nah, dapat diartikan juga tujuan utama pertanian cerdas iklim atau CSA adalah menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan tahan terhadap perubahan iklim. Secara spesifik, tujuan ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, terdapat 2 poin, yaitu 1, memastikan hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani melalui metode yang lebih efisien dan hasil yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Terdapat 2 poin juga. Poin yang pertama, membantu petani beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, suhu ekstrim, atau pergeseran musim tanam. Poin kedua, meningkatkan kemampuan sistem pertanian untuk pulih dari gangguan iklim. Dan untuk yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca dari pertanian. Terdapat 2 poin juga. Poin pertama, meningkatkan Poin pertama, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, seperti emisi metana dari peternakan atau karbon dioksida dari pembukaan lahan. Poin yang kedua, meningkatkan praktik seperti pengelolaan pupuk yang tepat, penggunaan energi terbarukan, dan rotasi tanaman untuk mengurangi emisi. Yang keempat, mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Poin pertama, memastikan penggunaan air, tanah, dan sumber daya lainnya secara efisien untuk mendukung ekosistem jangka panjang. Dan poin yang kedua itu melindungi biodiversitas dan menjaga kesuburan tanah. Relevansi di Indonesia. Dengan kondisi geografis dan kerentanan terhadap perubahan iklim, Indonesia sangat diuntungkan dengan implementasi CSA untuk 1, menjamin ketahanan pangan. Yang kedua, mengurangi kerugian petani akibat bencana iklim. Yang ketiga, menurunkan emisi dari sektor pertanian. Manfaat CSA. Pertanian cerdas iklim atau CSA atau Climate Smart Agriculture memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan produktivitas atau CSA dapat meningkatkan hasil pertanian dengan pengelolaan yang lebih baik. Meningkatkan ketahanan pangan, CSA dapat menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, sehingga ketersediaan pangan terjamin. Melindungi lingkungan, atau CSA dapat membantu menjaga kualitas air dan tanah. Nah, CSA juga dapat memberikan manfaat bagi para petani. Nah, berikut adalah manfaat utama dari implementasi CSA. Yang pertama, manfaat bagi petani. Poin pertama, peningkatan produktivitas. Praktik CSA meningkatkan hasil panen meskipun dalam kondisi iklim yang tidak menentu. Poin yang kedua, ketahanan terhadap perubahan iklim.
itu membantu petani beradaptasi dengan kondisi seperti kekeringan, banjir, dan perubahan musim. Poin yang ketiga, pendapatan yang stabil. Sistem CSA mengurangi risiko kerugian akibat perubahan iklim, sehingga pendapatan petani yang lebih terjamin. Dan poin yang terakhir, efisiensi biaya. Nah, menggunakan teknologi modern dan metode pengelolaan sumber daya yang hemat, jadi para petani bisa lebih menghemat untuk biaya. Dan yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Poin yang pertama, ketahanan pangan. Dapat menjamin ketersediaan makanan bagi masyarakat meskipun ada gangguan iklim. Poin yang kedua, produk yang lebih sehat. CSA sering mempromosikan praktik berkelanjutan yang menghasilkan makanan berkualitas tinggi tanpa merusak lingkungan. Dan poin yang terakhir, mendukung ekonomi lokal, memberdayakan petani lokal, dan memperkuat rantai pasokan pangan regional. Ketiga, manfaat bagi lingkungan. Pengurangan emisi gas rumah kaca. CSA mengurangi emisi karbon dari pertanian melalui teknik konservasi seperti agroforestry, rotasi tanaman, dan pengelolaan limbah. Poin yang kedua, pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Melestarikan air, tanah, dan keanekaragaman hayati untuk mendukung ekosistem yang sehat. Dan yang poin terakhir, mengurangi degradasi lahan. Praktik CSA membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah. Nah, yang keempat, manfaat jangka panjang. Poin pertama, adaptasi terhadap perubahan iklim, menjadikan sistem pertanian lebih tangguh dalam menghadapi risiko iklim jangka panjang. Poin yang kedua, berkelanjutan. Jadi memastikan bahwa praktik pertanian tidak merusak sumber daya yang dibutuhkan generasi mendatang. Contoh di Indonesia, manfaat CSA sangat terasa di Indonesia melalui 3 poin, yaitu poin pertama, peningkatan hasil padi menggunakan varietas tahan kekeringan. Poin yang kedua, penanaman pohon dalam sistem agroforestry untuk melindungi lingkungan. Dan poin yang terakhir yaitu teknologi irigasi hemat air di daerah dengan kekurangan air. Nah, meningkatkan pendapatan petani juga. CSA dapat peningkatan pendapatan petani dengan produktivitas yang lebih tinggi. Terus mengurangi emisi gas rumah kaca. CSA dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. CSA merupakan pendekatan untuk membantu petani merespon perubahan iklim secara efektif. CSA juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian tanpa berdampak negatif pada lingkungan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwasanya tujuan dan manfaat dari CSA yaitu pertama, tujuan CSA pertanian cerdas iklim bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh, berkelanjutan, dan efisien dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Tujuan utama ini mencakup ada beberapa poin penting. Poin pertama, meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan global. Poin kedua, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim agar petani dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim. Poin ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Dan yang terakhir, mengelola sumber daya secara berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, untuk manfaat CSA memberikan manfaat langsung dan jangka panjang bagi petani, masyarakat, dan lingkungan. Di antaranya ada beberapa poin juga. Poin pertama yaitu bagi petani, peningkatan hasil panen, stabilitas pendapatan, dan kemampuan beradaptasi terhadap iklim. Nah, poin kedua, bagi masyarakat, ketahanan pangan, produk yang lebih sehat, dan penguatan ekonomi lokal. Nah, poin yang ketiga yaitu
bagi lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian sumber daya alam, dan perlindungan terhadap degradasi lahan. Nah, dan poin yang terakhir, manfaat jangka panjang, mendukung keberlanjutan pertanian dan mengurangi dampak buruk perubahan iklim bagi generasi mendatang. Kesimpulan utama yaitu CSA adalah solusi strategis untuk mengatasi tantangan perubahan iklim di sektor pertanian dengan menggabungkan inovasi, teknologi, praktik berkelanjutan, dan pendekatan adaptif yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Baik. Nah, setelah tadi dijelaskan manfaat, tujuan, sekarang kita berlanjut ke buahnya yaitu labu madu. Apa sih labu madu itu? Labu madu atau Cucurbita moschata adalah buah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya lonjong dan pipih, menyerupai lonceng atau kacang tanah, rasanya manis dan teksturnya lembut, ukurannya lebih kecil dari labu kuning, sekitar setengahnya, mengandung banyak nutrisi seperti serat, antioksidan, beta karoten, vitamin A dan vitamin B kompleks. Dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi di negara beriklim tropis dan subtropis. Nah, jadi bahwasanya yaitu labu madu itu labu yang campuran. Jadi bentuknya hampir sama, tetapi untuk labu madu yaitu lebih lonjong dan pipih. Jadi dapat dijelaskan untuk karakteristik labu madu. Yang pertama, bentuk dan warna. Nah, labu madu berbentuk seperti buah pir dengan kulit tipis, berwarna krim atau kuning pucat. Nah, dan yang kedua yaitu daging buah berwarna oranye cerah. Untuk tekstur dan rasa, pertama teksturnya lembut seperti kentang setelah dimasak, dan yang kedua rasanya manis alami seperti madu, sehingga sering digunakan dalam masakan manis atau gurih. Dan dari kandungan gizi labu madu, yang pertama kaya akan vitamin A, vitamin C, dan serat. Dan poin kedua mengandung mineral seperti kalium dan magnesium. Dan poin terakhir yaitu rendah kalori tetapi tinggi nutrisi. Nah, manfaat labu madu. Pertama, untuk kesehatan mata. Kesehatan mata memiliki kandungan vitamin A yang tinggi, baik untuk kesehatan mata dan memiliki kandungan vitamin A, jadi baik untuk kesehatan mata. Yang kedua yaitu sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan poin ketiga, pencernaan sehat. Seratnya membantu mencegah sembelit pada usus kita dan menjaga kesehatan usus. Poin yang keempat, menjaga berat badan. Labu madu rendah kalori dan tinggi serat, cocok untuk diet sehat. Dan poin yang terakhir, itu kesehatan untuk jantung. Kalium membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Nah, penggunaan dalam masakan. Satu, masakan gurih. Jadi labu madu ini dapat diolah ke beberapa produk. Contohnya yang pertama untuk masakan gurih yaitu pertama, labu madu dapat dimasak sup labu madu. Yang kedua, labu madu dapat dipanggang sebagai lauk. Dan yang ketiga itu labu madu dapat dicampur dalam pasta atau salad. Untuk masakan manis, yang pertama pure untuk isian kue atau pie. Yang kedua dijadikan smoothie. Dan yang ketiga itu dibuat puding atau camilan panggang. Nah, dapat labu madu juga bisa dijadikan sebagai olahan sistik, yaitu sistik labu madu. Nah, untuk budidaya labu madu, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu iklim dan tanah.
Nah, jadi tumbuh baik di daerah tropis atau subtropis dengan tanah yang subur dan drainase yang baik. Nah, dan yang kedua yaitu perawatan. Pertama, membutuhkan sinar matahari penuh. Kedua, penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Dan yang ketiga, pemupukan organik untuk hasil optimal. Untuk potensi di Indonesia, labu madu memiliki prospek besar di Indonesia karena rasanya yang disukai banyak orang dan mudah ditanam di iklim tropis. Produk ini juga mulai banyak dicari untuk konsumsi sehat seperti itu. Nah, labu madu juga dapat dipanen setelah tanaman berusia 85 sampai 90 hari. Dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering selama sekitar 1 bulan. Labu madu dapat dikonsumsi dalam berbagai makanan atau minuman. Nah, labu madu juga dapat dijadikan pengganti beras karena kandungan nutrisinya. Labu madu dapat ditanam secara hidroponik, organik, aquaponik, tradisional maupun konvensional. Baik. Nah, jadi selanjutnya yaitu tantangan iklim. Nah, perubahan iklim berdampak pada tanaman labu madu khususnya terkait dengan peningkatan suhu dan kekeringan. Labu madu dapat tumbuh di berbagai habitat mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, dan di negara beriklim tropis maupun subtropis. Tanaman labu madu dapat tumbuh subur di Indonesia yang beriklim tropis, asalkan curah hujannya mencukupi sepanjang tahun. Dapat disebutkan juga tantangan iklim mengacu pada berbagai perubahan dan dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan manusia, alam, dan ekosistem global. Nah, berikut adalah beberapa tantangan iklim utama yang dihadapi di dunia, khususnya pada sektor pertanian, itu peningkatan suhu global, yang kedua perubahan pola curah hujan, yang ketiga peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang keempat penaikan permukaan laut, yang kelima kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang keenam pengaruh terhadap sumber daya alam, yang ketujuh ancaman pada keamanan pangan, yang kedelapan masalah kesehatan, yang kesembilan yaitu masalah sosial dan ekonomi, yang kesepuluh transisi energi dan pengurangan emisi. Nah, dapat disimpulkan tantangan iklim adalah masalah global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dan alam, lebih khususnya yaitu di pertanian dan kepada pertanian juga berdampak pada tanaman labu madu. Sehingga untuk menghadapinya dibutuhkan upaya kolektif dalam mitigasi, adaptasi, serta kebijakan yang mendukung berkelanjutan lingkungan ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa kondisi yang dibutuhkan labu madu untuk tumbuh suhu. Yang pertama, suhu yang hangat, berkisar antara 18 sampai 30 Celcius derajat. Suhu untuk pembesaran buah berkisar antara 25 sampai 27 derajat. Nah, untuk ketinggian sekitar 0 sampai 1200 mdpl. Dan untuk curah hujan sekitar 700 sampai 1000 mm per tahun. Ketinggian kelembapan sekitar 65%. Nah, labu madu merupakan kultivar labu musim dingin yang dibiakan dari labu kuning dan buttercup. Labu madu memiliki bentuk dan rasa yang mirip dengan labu kuning, tetapi ukurannya yang lebih kecil dan lebih manis. Pengaruh iklim terhadap CSA. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pertanian cerdas iklim atau CSA dengan beberapa cara diantaranya. Yang pertama, penurunan hasil panen. Yang kedua, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang berdampak pada kekeringan pangan, pendapatan, dan peluang mata pencaharian petani. Kekeringan dan banjir. Perubahan pola curah hujan dapat meningkatkan risiko kekeringan atau banjir yang merusak tanaman.
Penghambatan fotosintesis dan respirasi tanaman. Peningkatan suhu global dapat menghambat proses fotosintesis dan respirasi tanaman. CSA adalah pendekatan untuk mengubah sistem pertanian agar dapat mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan dengan dalam kondisi iklim yang berubah. CSA berfokus pada ketahanan pangan dan ketahanan iklim dengan pilar utama yaitu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Nah, dapat diartikan juga perubahan iklim pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pertanian cerdas iklim atau CSA, baik dalam hal tantangan maupun peluang. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai pengaruh iklim terhadap CSA. Pertama, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kedua, pemanfaatan praktik berkelanjutan. Ketiga, mengurangi dampak perubahan iklim. Keempat, pengelolaan sumber daya alam. Kelima, peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, adaptasi dan mitigasi yang sinergis. Nah, penerapan CSA dan labu madu ini adalah topik kita pada kali ini, yaitu yang berjudul penerapan CSA terhadap tanaman labu madu. CSA atau Climate Smart Agriculture adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penerapan CSA pada tanaman labu madu atau Cucurbita moschata dapat melibatkan beberapa langkah berikut. 1. Pengelolaan lahan. Rotasi tanaman atau mengintegrasikan labu madu dengan tanaman lain untuk menjaga kesuburan tanah. Konservasi tanah atau menggunakan mulsa organik untuk menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi. Ketiga, pengelolaan tanah minimum. Meminimalkan pengelolaan tanah untuk mempertahankan struktur tanah dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua, pemilihan varietas. Gunakan varietas labu madu yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, seperti kekeringan atau curah hujan tinggi. Pilih benih dengan produktivitas tinggi dan resistensi terhadap penyakit. Yang ketiga, manajemen air. Irigasi tetes atau menggunakan irigasi tetes untuk efisiensi penggunaan air. Pemanfaatan air hujan atau membangun kolam penampungan air untuk digunakan saat musim kemarau. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hayati menggunakan musuh alami untuk mengendalikan hama. Tanaman pendamping atau menanam tanaman lain di sekitar labu madu untuk mengurangi resiko serangan hama. Nah, yang kelima, pupuk dan nutrisi. Gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan terapkan juga pupuk hijau dari tanaman penutup tanah atau cover crop. Poin yang keenam yaitu pengelolaan risiko iklim. Sistem informasi cuaca menggunakan data perakiraan cuaca untuk menentukan waktu tanam dan penentuan yang optimal. Asuransi petani mendaftar pada program asuransi untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana iklim. Yang ketujuh, diversifikasi usaha. Integrasikan budidaya labu madu dengan kegiatan lain seperti peternakan atau pengelolaan hasil panen menjadi produk bernilai tambah, misalnya jus atau kue labu madu. Dengan pendekatan ini, budidaya labu madu tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga membantu petani lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi CSA atau Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim dapat memberikan berbagai manfaat. Di antaranya meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan pangan, melindungi lingkungan, meningkatkan pendapatan petani.
CSA merupakan pendekatan untuk membantu petani merespon perubahan iklim secara efektif. Teknologi CSA dapat diterapkan pada komoditas padi dan non-padi seperti sayuran, palawija, buah-buahan, tanaman hias, dan empon-empon. Nah, beberapa contoh CSA yang dapat diterapkan diantaranya sistem irigasi intermittent atau alternate wet and drying atau AWD atau macak-macak pemupukan berimbang, penggunaan varietas benih unggul, asuransi tanaman, nasihat pertanian berbasis cuaca, pemanen air hujan, perencanaan tanaman kontingen, pengelolaan nutrisi terpadu khusus lokasi. Penerapan teknologi CSA di Indonesia dapat dilakukan dengan bantuan Pusat Penyuluhan Pertanian atau PUP melalui SIMURV. Kesimpulan CSA pada tanaman labu madu yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan teknik seperti pemilihan varietas unggul, irigasi hemat air, pupuk organik, dan pengendalian hayati. CSA mendukung keberlanjutan pertanian sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dapat disimpulkan juga CSA pada tanaman labu madu yaitu penerapan pertanian cerdas iklim atau CSA pada tanaman labu madu dapat memberikan solusi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan pertanian. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan terkait pengaruh CSA terhadap tanaman labu madu. Pertama, adaptasi terhadap perubahan iklim. CSA membantu tanaman labu madu beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah, seperti kekeringan atau curah hujan yang tidak menentu. Misalnya, dengan memilih varietas labu madu yang tahan terhadap kekeringan atau menggunakan sistem irigasi hemat air, petani dapat mengurangi kerugian akibat kondisi cuaca dan ekstrim. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman. Praktik CSA seperti penggunaan produk penggunaan produk pupuk organik atau rotasi tanaman dapat meningkatkan kesuburan tanah yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan labu madu yang sehat dan menghasilkan panen yang optimal. Dengan demikian, produktivitas dapat tetap tinggi meskipun menghadapi tantangan iklim. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam secara efisien. CSA mengedepankan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, penggunaan pemakaian pestisida kimia, dan konservasi tanah untuk mencegah erosi yang semakin penting dengan adanya cuaca ekstrim. Yang keempat, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Praktik CSA pada labu madu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Misalnya dengan menggunakan metode pertanian yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, CSA membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu keberlanjutan pertanian yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan teknik CSA, tanaman labu madu dapat diproduksi secara lebih berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Hal ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan global di tengah ancaman perubahan iklim. Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhan dari materi ini, yaitu penerapan CSA pada tanaman labu madu dapat membantu petani menghadapi tanaman iklim, meningkatkan hasil pertanian, dan menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan pada sektor pertanian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi kurang tepat atau kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu kali-kali itu. Dia yang kopi di kamar sih kali-kali. Mana kopi kali-kali? Udah. Ini kalau aku ngepice gini ada yang marah gak? Itu tuh sih.